bahwa Allah adalah pemilik hari pembalasan. Ini juga membuat orang-orang yang terzolimi di dunia, itu menjadi tenang. Tenangnya bagaimana? Semuanya adalah sama. Orang yang dulu sewenang-wenang di dunia, dia sama sekali tidak berkutik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada ayat yang keempat dari surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Allah adalah sang pemilik hari pembalasan. Allah adalah Maharaja hari pembalasan. Kemaharajaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kemaharajaan yang tetap berbasiskan, yang tetap berlandaskan, yang tetap berbalut, yaitu kasih dan sayang. Ini selaras dengan ayat sebelumnya, yaitu Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin. Dan juga selaras dengan sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna rahmati sabaqat ghadabi, bahwa rahmatku itu lebih mendahului kemurkaanku. Ini rahmatku lebih mendahului kemurkaanku. Nah, jadi kalau diformulasikan, maharajanya Allah Subhanahu wa taala pada hari pembalasan. Kepemilikan Allah Subhanahu wa taala kepada hari pembalasan itu adalah maharaja yang satu, yaitu berlandaskan dan berbalutkan kasih sayang. Dan yang kedua, yaitu kemaharajaan yang berlandaskan dan berbalutkan, yaitu keadilan. Nah, kalau keadilan manusia barangkali itu hanya tekstual. Kita tahu ya, ada namanya keadilan hukum, ada keadilan sosial. Dulu pernah kejadian ada ibu-ibu yang mencuri singkong. Sesuai dengan keadilan hukum, maka si ibu-ibu bisa ditahan. Tapi berdasarkan keadilan sosial, maka tidak pantas si ibu-ibu yang miskin itu ditahan, apalagi di penjara. Nah, Allah Subhanahu wa taala, keadilan Allah Subhanahu wa taala itu adalah keadilan yang berdasarkan dan berlandaskan kasih sayang. Allah tidak akan wa ma rabbuka bidzallamil lil ibad, dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hambanya. Allah sama sekali tidak mungkin menzalimi hambanya. Ada suatu kisah yang cukup menarik. Jadi ada sahabat dari Arab Badui, dia bertanya, nanti kalau saya di akhirat pada hari kiamat, siapa yang menghakimi aku? Kemudian dijawab, yang menghakimi adalah Allah Subhanahu wa taala. Wes, kalau gitu, aku tenang saja. Loh, kenapa kamu tenang-tenang saja? Ya karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin menzalimi hambanya. Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Itu adalah yang perlu dipegang. Yang perlu dipegang. Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Jadi, separah apapun kemaksiatan yang kita lakukan,
Kalau yang menghakimi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin pembalasannya itu sama dengan raja di dunia ketika ada rakyatnya yang melakukan kesalahan. Kenapa? Kalau raja di dunia menghakimi rakyatnya yang mungkin melakukan tindakan subversif, melakukan tindakan buhot misalnya, ya udah, dia akan bercampur yaitu rasa dendam, rasa marah dan sebagainya. Atau kalau toh si raja itu berbuat adil, maka keadilannya itu juga tetap menyakitkan si hambanya itu. Beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapi hambanya yang bangkang, yang maksiat dan sebagainya. Dia adil. Dia pemilik hari pembalasan. Dia maharaja hari pembalasan. Tapi dalam waktu yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, oleh karena itu, logika yang dipakai oleh sahabat Arab Badui itu logika yang sangat sederhana, tapi itu benar-benar warid, benar-benar terjadi, dan benar-benar memang ada landasannya di dalam Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, apalagi kalau keadilan yang dilakukan oleh maharaja di dunia, itu masih ada pamrihnya. Kalau orang ini tidak aku hukum, kalau orang ini tidak aku bunuh, maka yang lain itu akan tiru-tiru dan itu akan mengguncang kerajaanku. Sebagaimana Nabi Ibrahim yang membawa agama baru, itu sangat merugikan Raja Namrud. Oleh karena itu, dia menyerukan Nabi Ibrahim harus dieksekusi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh itu semua. Sudah dijelaskan dalam hadis qudsi, andai saja seluruh penduduk bumi, seluruh jagat semesta itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kerajaan Allah sama sekali tidak bergoyang, tidak berkurang, meskipun hanya satu helai satu helai sayap sayap lalat, sama sekali tidak bergemi, sama sekali tidak bergoyah sama sekali. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan untuk menghakimi, untuk menzalimi atau menyiksa si hamba itu. Allah menyiksa hamba di neraka itu ya tidak kemudian menambah kekuasaan dan kejayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sekali tidak. Nah, inilah makna dari Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Karena orang yang memiliki sesuatu, dia itu yang mempunyai hak penuh untuk melakukan apapun. Apalagi ditambah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Maharaja hari pembalasan. Sahabat NU Online yang dimuliakan oleh Allah. Nah, dengan Malik Yaumiddin, bahwa Allah adalah pemilik hari pembalasan, ini juga membuat orang-orang yang terzolimi di dunia,
yang terzalimi di dunia itu menjadi tenang. Tenangnya bagaimana? Semuanya adalah sama. Orang yang dulu sewenang-wenang di dunia, dia sama sekali tidak berkutik. Orang yang terzalimi di dunia, dia miskin, rakyat jelata dan sebagainya, dia mempunyai hak yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa memohon, dia bisa mengajukan syafaat, dia bisa mengajukan argumentasi apapun, sama seperti orang-orang yang di dunia itu berjaya, berkuasa dan sebagainya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.